Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani, NIM E 2019-2174 dari kelas Ekonomi Syariah 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen Ekonomi Makro Islam. Beliau memberikan tugas untuk menganalisis 3 video sebelumnya yang sudah kami upload. Di sini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pendapatan nasional, yang kedua, inflasi, dan yang ketiga, pengangguran. Pertama, kita akan membahas pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya, mengenai 6 konsep pendapatan nasional. 6 konsep pendapatan nasional diantaranya yang pertama, PDB. PDB di sini adalah produk domestik bruto. Untuk menghitung PDB dengan cara menjumlahkan pendapatan dalam negeri dengan pendapatan asing yang ada di dalam negeri. Selanjutnya GNP atau Gross National Product. Untuk menghitung Gross National Product yaitu dengan cara menjumlahkan pendapatan WNI dalam negeri ditambah WNI yang ada di luar negeri, kemudian dikurangi pendapatan WNA yang ada di dalam negeri. Yang ketiga, NNP atau Net National Product. Untuk menghitung NNP yaitu dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi. Selanjutnya yaitu NNI atau Net National Income. Untuk menghitung Net National Income yaitu dengan cara mengurangi NNP dengan pajak tidak langsung. Yang kelima, PI atau Personal Income. Personal Income di sini cara menghitungnya dengan cara mengurangi NNI atau Net National Income dengan pajak perusahaan, dikurangi iuran, kemudian dikurangi laba ditahan, dan kemudian ditambah transfer payment. Yang terakhir yaitu Disposable Income. Untuk menghitung Disposable Income yaitu dengan cara mengurangi PI atau Personal Income dengan pajak langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inflasi. Pengertian inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Nah, karena di video Bapak Abdul Wadud, beliau menjelaskan mengenai macam-macam inflasi berdasarkan sifatnya, ada 3 macam. Jadi, saya akan membahas mengenai macam-macam inflasi berdasarkan sifatnya yang berdasarkan video yang saya upload. Macam-macam inflasi berdasarkan sifatnya di video yang saya upload ada 4 macam. Yang pertama, inflasi ringan, yang kedua, inflasi sedang, yang ketiga, inflasi berat, dan yang keempat, inflasi yang sangat berat. Inflasi ringan ini berkisar antara 1-10% dan belum mengganggu kegiatan perekonomian suatu negara karena masih dapat dengan mudah untuk diatasi. Yang kedua, inflasi sedang. Nah, inflasi ini berkisar antara 10-30%. Inflasi ini juga belum membahayakan, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat ini berkisar antara 30-100% dan sudah mengacaukan perekonomian karena orang-orang cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. Yang keempat, inflasi sangat berat atau hiperinflasi. Ini berkisar di atas 100% dan sudah mengacaukan perekonomian dan sulit untuk diatasi. Selanjutnya, macam-macam inflasi berdasarkan penyebabnya. Di sini ada 2, yaitu demand inflation atau inflasi yang disebabkan oleh permintaan masyarakat, dan yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh penawaran masyarakat. Dan selanjutnya, macam-macam inflasi berdasarkan asalnya. Di sini juga ada 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya yaitu sebab-sebab inflasi. Nah, sebab-sebab inflasi di sini ada 3. Yang pertama, inflasi yang disebabkan oleh permintaan, yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh penawaran, dan inflasi yang disebabkan oleh campuran. Campuran di sini adalah gabungan dari permintaan dan penawaran. Selanjutnya mengenai pembagian inflasi. Pembagian inflasi di sini ada 2. Yang pertama, natural inflation atau inflasi alami, dan yang kedua yaitu human error. Natural inflation di sini terjadi karena sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh orang. Contohnya seperti inflasi yang terjadi karena bencana alam sehingga menyebabkan permintaan naik. Yang kedua yaitu human error, yaitu inflasi yang disebabkan oleh orang-orangnya sendiri.
Contohnya seperti korupsi dan administrasi buruk. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai pengangguran. Sebelumnya kita akan membahas definisi pengangguran. Nah, definisi pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau yang belum mendapat pekerjaan karena adanya kelebihan permintaan pasar kerja. Menurut Sakernas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. Yang kedua, mereka yang sedang mempersiapkan usaha. Dan yang ketiga, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan biasanya pengangguran ini disebut pengangguran putus asa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di sini ada 6 macam. Yang pertama, faktor yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama yaitu jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang kedua, angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang ketiga, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, situasi perekonomian yang tidak stabil. Yang kelima, tingginya tingkat kemajuan teknologi dan informasi. Yang keenam, ketidakmampuan bekerja untuk mencari pekerjaan. Dalam video yang saya upload mengenai pengangguran, saya menjelaskan mengenai cara mengatasi pengangguran. Nah, di sini yaitu dengan cara meningkatkan investasi. Yang kedua, dengan cara pemerintah melakukan pembangunan melalui proyek padat karya, misalnya membangun infrastruktur seperti jalan, bendungan, sekolah, transmigrasi, dan sarana komunikasi. Yang ketiga yaitu dengan cara mengadakan kerjasama dengan negara lain di bidang tenaga kerja. Contohnya, bentuk kerjasama yang terjalin hingga saat ini adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Kuwait. Yang keempat yaitu cara mengatasi pengangguran dengan cara meningkatkan ekspor barang yang dapat mendorong meningkatnya investasi. Demikian materi yang dapat saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.